Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Amanda dari kelas 1MA17 dengan NPM 108217113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek game saya untuk memenuhi ujian praktikum Scratch. Di sini saya membuat game Pac-Man Fair Fruits atau versi buah. Di sini saya menggunakan 68 sprite dengan 8 jenis yang berbeda. Selanjutnya di sini saya menggunakan 2 backdrops. Oke, langsung saja kita lihat gamenya. Di sini jika kita mengklik spasi, maka robot perintah akan ke depan untuk memberikan perintah. Di sini robot perintah menyuruh untuk mengklik the green flag, maka kita harus mengklik green flag untuk memulai gamenya. Nah, Pac-Man ini bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, maupun ke bawah. Di sini, jika kita atau si Pac-Man-nya memakan buahnya, maka akan berpengaruh ke skor. Setiap buah akan menambah poin 1. Jika menyentuh ghost-nya, maka akan berpengaruh kepada lives atau nyawa Pac-Man-nya. Lalu si Pac-Man dan ghost akan kembali ke tempat semula atau kembali ke tempat awal start. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana tampilan Pac-Man atau game ini jika menang. Tentu saja cara menangnya adalah dengan memakan semua buah yang telah tersebar di setiap labirinnya. Di sini saya menyebar ada 60 buah yang ada di setiap labirin. Jadi kita harus mengumpulkan 60 skor atau 60 poin untuk menang. Jika sudah semua buah kita makan, maka langkah terakhir adalah menyentuh si ghost-nya. Jika sudah, maka akan muncul tulisan yes you win, yang artinya kamu menang dalam permainan game ini. Selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan jika si permainan ini atau Pac-Man ini kalah atau game over. Tentunya jika ingin game over adalah dengan bunuh diri atau menyentuh ghost-nya sebanyak 3 kali sampai lives-nya atau nyawanya itu 0. Jika sudah 0, maka akan ada tulisan game over atau kalian telah kalah dalam game ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan blok atau script apa saja yang saya gunakan di setiap sprite-nya. Yang pertama, pada robot, di sini saya menggunakan one space key press atau ketika kita mengklik spasi, maka robot akan melakukan perintahnya. Lalu ada broadcast robot untuk message ke semua sprite. Lalu ada set size to 100% dan go to X dan Y. Lalu ada switch backdrop to blue sky 2 di sini agar mengganti atau men-switch layarnya kepada layar yang lain. Seperti ini tampilannya. Lalu ada play sound untuk menambah suara atau bunyi. Lalu di sini ada repeat menggunakan move dan wait dan go to random position. Di sini agar robotnya melakukan pergerakan random. Lalu untuk menambah obrolan atau balon percakapan menggunakan say. Dan menggunakan set size to 25% untuk kembali ke ukuran 25%.
Lalu pada Pacman di sini saya menggunakan when green flag click, lalu switch backdrop to blue sky 2. Artinya untuk meng-switch backdrop untuk permainan. Di sini menggunakan switch custom Pacman close dan Pacman open untuk melakukan pergerakan pada Pacman-nya yang bergerak buka tutup pada mulutnya. Di sini menggunakan wait 03 agar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Lalu selanjutnya di sini ada set lives to 3, maksudnya adalah untuk set nyawanya itu awalnya adalah 3. Di sini ada lagi menggunakan block sensing untuk melakukan pergerakan Pacman-nya. Di sini menggunakan key up row. Jika up row maka Pacman akan bergerak ke atas, jika down arrow maka akan ke bawah, jika right arrow maka akan ke kanan, dan yang terakhir kalau left arrow maka akan bergerak ke sebelah kiri. Selanjutnya pada sprite buah, di sini saya menggunakan when I receive robot. Jika mendapat pesan robot maka si sprite ini akan di hide. Lalu ada set score to 0. Skornya awal mulanya 0, dan di sini adalah settingan agar jika buahnya kesentuh Pacman maka akan menggunakan play sound pop seperti ini, lalu skornya akan berubah 1. Lalu agar tidak ribet kita duplicate dan kita bisa masukkan ke semua sprite buah yang telah kita setting berapa banyaknya. Selanjutnya pada sprite ghost, di sini saya menggunakan when green flag click dan when I receive robot juga. Di sini saya menggunakan repeat distance untuk jarak dan menggunakan forever. Lalu di sini ada blok untuk bagaimana jika si Pacman ini bersentuhan dengan ghost akan di hide selama 3 detik lalu akan muncul lagi. Lalu di sini yang membedakan adalah blok define change direction. Nah, di sini saya membuat blok sendiri pada option my blocks. Lalu di sini ada pick random 1 to 4 untuk melakukan random pergerakan ghostnya. Jika 1 akan bergerak ke atas, jika 2 akan ke kanan, jika 3 akan ke bawah, dan terakhir jika 4 akan ke kiri. Pada broadcast ghost yang ada God Pacman akan berhubungan ke Pacman, yaitu di sini when I receive God Pacman atau mendapat pesan God Pacman, maka akan memunculkan start sound, game over, dan lives akan berkurang -1. Di sini Pacman juga akan di hide selama 3 detik dan akan muncul lagi. Lalu di bawahnya if live sama dengan 0, maksudnya jika nyawanya sama dengan 0 maka broadcast game over, lalu akan mengstop atau memberhentikan semua sprite. Lalu di bawahnya ada lagi skor sama dengan 60, maka akan broadcast win. Di sini berpengaruh kepada sprite game over. Nah, jika when I receive game over atau mendapat pesan game over maka akan muncul show. Untuk yang win, jika mendapatkan pesan you win maka akan muncul dan play sound win. Untuk terakhir backdrop, di sini saya menggunakan 2 backdrops. Yang pertama adalah tampilan untuk layar game Pacman-nya, labirin. Yang kedua adalah polos untuk robotnya memberi perintah atau rules untuk mengklik green flag yang pertama. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.